Untuk kameranya minta tolong nyalakan sebentar. Coba dinyalakan dulu semua. Suara Bapak jelas di sana? Pak. Hanya 18 orang. Sisanya kemana? Kurang tahu, Pak. Pak. Atau ada yang satu akun untuk 2 orang? Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Bisa di-off-kan lagi kameranya biar lebih hemat pakai datanya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang induksi matematika dan notasi Sigma. Silakan disimak baik-baik karena kita hanya 30 menit untuk video konferensinya saja. Oke, ini tentang induksi matematika. Induksi matematika ini dibagi jadi 3. Yang pertama berupa barisan. Yang kedua adalah ketidaksamaan. Yang ketiga adalah keterbagian. Nah, dari ketiga materi ini kita akan bahas semuanya di pertemuan berikutnya. Sekarang hanya sebatas pokoknya saja dulu. Jadi hanya inti dari menyelesaikan induksi matematika saja. Ya, prinsip dasar dari induksi matematika adalah ini. Bisa dibaca sendiri. Cuman yang perlu kalian pahami cukup gampangnya itu di sini saja. Jadi fungsinya adalah untuk pembuktian kebenaran suatu pernyataan. Ini inti dari induksi matematika. Nah, untuk pembuktian induksi matematika itu ada 2 langkah. Jadi dari langkah 1 dan 2, jika dinyatakan benar untuk semua bilangan asli, berarti suatu pernyataan tersebut benar secara induksi matematika. Nah, langkah yang pertama ini kita sebut dengan langkah basis. Langkah yang kedua ini kita sebut dengan langkah induksi. Nah, langkah basis kita menghitung di mana N sama dengan A sama dengan 1. Kemudian untuk langkah induksi kita menghitungnya dengan N sama dengan K. Kemudian N sama dengan K plus 1. Jadi semua variabel N kita ganti menjadi angka 1, menjadi huruf K, kemudian K plus 1. Kalau dirangkum seperti ini jadinya. Nah, untuk langkah basis, di situ tertulisnya adalah angka 1 di sini. Hanya saja, jika ada syarat khusus, misalkan di sini ada A itu lebih dari 1. Berarti nanti untuk nilai A, kalian bisa memulainya dari angka 2. Nah, jadi nanti tidak selamanya untuk nilai di langkah basis itu selalu bernilai angka 1. Jadi tidak semuanya bernilai 1. Tergantung dari soal apabila ada syarat khusus seperti ini. Ada A lebih dari 1 misalkan. Berarti kita bisa mulainya dengan A sama dengan 2. Kecuali nanti syaratnya hanya A lebih besar sama dengan 1. Berarti boleh pakai angka 1. Atau tidak ada syarat khusus.
Syarat khususnya misalkan tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kita harus pakai angka 1. Oke, itu untuk langkah basis, jadi tidak selamanya bernilai 1. Kita lanjut. Itu inti dari notasi sigma. Berikut ini adalah sifat-sifat dari notasi sigma. Untuk induksi, cara pembahasannya sudah tadi, 2 langkah saja. Sekarang yang kita bahas adalah tentang notasi sigma. Ya, yang kita bahas adalah sifat notasi sigma sekarang. Nah, di sifat notasi sigma ini silahkan kalian catat di buku tulis masing-masing. Untuk yang punya buku paket bisa buka halaman 7 dan 8. Untuk yang tidak punya bisa memperhatikan slide ini. Jadi sifat-sifat notasi sigma bisa kalian lihat sendiri di layar. Untuk sifat yang nomor 1, di sini ada sigma. Sigma I dari 1 sampai dengan N terhadap UI. Nah, sigma ini maksudnya adalah penjumlahan atau jumlah total, dalam bahasa gampangnya seperti itu. Untuk I itu angka dari bilangan aslinya. Kita mulai dari angka 1 sampai dengan huruf N. Artinya ini sampai suku tak hingga. Maksudnya itu tidak kita ketahui jumlah sukunya. Sehingga kita simbolkan dengan N. Sehingga nanti di sini hanya UI. Berarti yang berubah adalah U. Karena I-nya dimulai dari 1, berarti semua yang huruf I kita ganti dari 1 sampai dengan N. Berarti jadinya U1 ditambah karena sigma. U2 ditambah lagi U3. Kemudian ditambah sampai dengan di sini kita simbolkan dengan UN. Jadi di mana suku terakhirnya kita simbolkan dengan UN karena kita tidak tahu batas atasnya itu sampai berapa. Misalkan batas atasnya kita ketahui, misalkan di sini ada P, sigma P dari 1 sampai 3 misalkan. Untuk P saja. Berarti untuk menghitung notasi sigmanya adalah, berarti semua P kita ganti dengan angka 1 sampai 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 6. Ya, inilah sifat pertama dari notasi sigma. Oke, sudah. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Di sifat kedua, di sini hanya menjelaskan bahwa notasi sigma itu berubah sesuai dengan variabel yang ada di batas bawah sini. Kalau batas bawahnya di sini I, berarti yang berubah hanya I saja. Kalau diganti dengan J, berarti semua variabel J kita ganti dengan bilangan asli 1 sampai N. Contoh, tadi ada sigma P sama dengan 1 sampai 3. Berarti untuk P, jawabannya adalah 1 tambah 2 tambah 3. Misalkan nanti ada sigma lagi, hanya berbeda variabel saja. Misalkan sigma X sama dengan 1 sampai dengan 3 juga. Untuk X saja, berarti sigma ini cara menjawabnya sama. 1 tambah 2 tambah 3. Nah, jadi dalam notasi sigma kita harus melihat variabelnya dulu. Baru yang diganti yang ada variabelnya saja. Jadi kalau diganti X berarti yang berubah hanya X-nya saja.
Oke, itu untuk sifat nomor 2. Nah, sifat yang nomor 3 sekarang. Sifat nomor 3 ini ada sigma bertemu dengan C. C ini kita simbolkan untuk konstanta. Nah, karena C adalah konstanta, berarti dia tidak punya variabel I. Berarti kalau ada sigma, I, ini sama dengan, misalkan 1 sampai dengan 7 untuk 5 misalkan. Berarti karena tidak ada huruf I, berarti angka 5 ini tidak ada yang diganti. Kecuali ada 5I, berarti nanti 5 kali 1, kali 2, kali 3, sampai dengan dikalikan 7. Karena tidak ada, hanya 5 saja, berarti ini tinggal langsung kalian kalikan saja. Berarti 5 kali 7 sama dengan 35. Makanya di sini ditulisnya adalah Cn, karena C dikalikan dengan N. Ya, karena di sini C dikali dengan N. Sehingga hasilnya adalah Cn. Itu untuk sifat nomor 3. Sifat yang nomor 4. Di sifat nomor 4 ini, kalian bisa lihat di situ ada sigma I. Sigma I sama dengan 1. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N juga, batas atasnya. Di sini ada CUI. Nah, di sini hanya membedakan cara penulisan saja. Jadi kalau ada konstanta, itu boleh diletakkan di sebelah kiri dari notasi sigma. Contoh, ada sigma I sama dengan 1 sampai 7 untuk 3x kuadrat. Apakah ini bisa? Mungkin nggak putus-putus berapa. Nah, misalkan ada soal semacam ini, kan di sini variabelnya pakai I, sedangkan di atas variabelnya pakai X. Jika ada soal semacam ini, berarti soal ini lebih mengarah kepada sifat nomor 3. Karena tidak ada variabel I di sini. Berarti tinggal dikalikan langsung. Berarti 21 X kuadrat. Bisa seperti saja langsung. Nah, untuk soal contoh yang sifat nomor 4 tadi, jika ada konstanta dengan bertemu dengan UI, jadi kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai 7 untuk 7I kuadrat, berarti ini boleh kita tulis menjadi 7 sigma I sama dengan 1 sampai 7 untuk I kuadrat. Jadi nanti penghitungannya adalah 7 buka kurung, berarti I-nya ini kita ganti. I kuadrat dari angka 1, berarti 1 kuadrat. Nanti ditambah dengan 2 kuadrat. Ditambah 3 kuadrat. Sampai nanti yang terakhir adalah ditambahkan batas atasnya ini 7. Berarti sampai 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Nah, hasil penjumlahan di dalam kurung nanti dikalikan dengan 7. Seperti ini. Itu untuk sifat nomor 4. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 5 sekarang. Oke, fokus ya. Kita agak cepat. Oke, di sini ada notasi sigma. Nah, di sini bertemu dengan dalam kurung UI plus minus PI. Artinya jika nanti ada penjumlahan dengan dua tipe berbeda seperti ini, notasi sigma ini boleh kalian kalikan satu per satu. Dikalikan ke U boleh, kemudian dikalikan ke P. Sehingga bentuknya seperti ini.
Nah, contoh misalkan ada sigma M dari 1 sampai 4 misalkan. Untuk 7 ditambah M. Berarti berdasarkan sifat tadi, maka kita bisa menuliskan bentuknya menjadi sigma M sama dengan 1 sampai 4. Jadi sigma M sama dengan 1 sampai 4 untuk 7 ditambah M. Nah, di sini bisa kita tulis lagi sigma M sama dengan 1 sampai 4. Karena di sini ada 7, berarti sini sigma untuk yang 7. Ditambah lagi dengan sigma M sama dengan 1 sampai 4. Karena di sini M, berarti sini adalah M. Jadi inilah yang dimaksud dengan sifat yang nomor 5. Jadi bisa dikalikan 1/1. Dikalikan ke U, dikalikan ke V juga. Ini untuk sifat nomor 5. Kita lanjut lagi ke sifat nomor 6. Nah, di sifat nomor 6 ini pada dasarnya sama dengan sifat nomor 5. Hanya yang membedakan adalah di sini ada kuadratnya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya bilangan kuadrat, anggaplah A ditambah B pangkat 2. Berarti kalau kita jabarkan, dia menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti kalau ada pangkat 2 seperti ini, hasilnya kan seperti ini. Nah, dengan sifat nomor 5 tadi kita distribusikan semua dari bilangan dari sigma tersebut. Berarti A kuadrat memiliki sigma seperti ini. Di sini ada 2 AB. Kalau di sini adalah UI sama VI. Karena tadi konstanta itu boleh letakkan di depan, berarti konstanta ini kita letakkan di depan. Seperti ini 2, baru kita tulis sigma, baru AB-nya kita tulis, atau UI, VI kalau di sini. Nah, kemudian untuk yang B kuadrat, ini sama, berarti sigma B kuadrat, seperti ini. Jadi, kalau ada A plus B kuadrat, berarti kita jabarkan dulu, baru kita tulis seperti ini. Atau bisa, misalkan kalian sudah paham, tidak perlu dijabarkan, langsung bentuknya seperti ini saja, tidak ada masalah. Menjadi seperti ini boleh. Kalau kesulitan, boleh dijabarkan terlebih dahulu nanti. Oke, sifat yang nomor 7. Oke, fokus kita adalah bentuk sigma ini formulanya harus sama. Fungsinya harus sama. Kalau di sini UI, temannya juga UI. Nah, kalau sudah sama UI, ini UI, ini juga UI, maka yang perlu dicek lagi adalah batas atas dan batas bawah. Coba ganti warnanya. Jadi batas atas dicek dan batas bawah. Nah, kalau batas atasnya ini dan batas bawah itu selisihnya hanya 1. Misalkan di sini 4, batas bawahnya itu 5, berarti sudah selisihnya 1. Ini 4 tambah 1 jadi 5. Berarti sesuai dengan rumus.
Maka kita boleh menuliskan penjumlahan notasi sigma ini bisa kita ringkas dengan mengambil batas bawah yang pertama, sigma batas bawah yang pertama dengan batas atas yang kedua atau yang terakhir. Baru tadi UI-nya kita tulis lagi. Jadi kalau ada penjumlahan sigma dengan beda hanya satu untuk batas atas dan bawah, sedangkan fungsinya sama, boleh kita ringkas dengan cara seperti ini. Ambil batas bawah, batas atas, kemudian fungsinya kita tulis kembali. Ini untuk mempermudah dalam penghitungan dari notasi sigma tersebut. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada sifat nomor 8. Nah, di sifat nomor 8 ini bisa kalian lihat di sini ada sebuah sigma dengan batas bawahnya adalah 1. Di sini batas bawahnya 0, yang terakhir batas bawahnya 2. Jadi nanti misalkan kita punya sigma, kita diminta merubahnya ke bentuk sigma yang lain. Diberi pernyataan apakah dia sama atau tidak. Maka cara mengeceknya seperti ini. Jika batas bawahnya I sama dengan 1 sampai 2 misalkan. Untuk I saja. Berarti ini kalau kita hitung berdasarkan sifat nomor 1, berarti jadinya adalah 1 ditambah 2. Nah, misalkan kita disuruh cek apakah sama jika batas bawahnya, misalkan kita suruh merubah batas bawahnya dari I sama dengan 1 menjadi I sama dengan 0. Berarti batas bawahnya ini kan berkurang 1. 1 ke 0 kan berkurang 1. Berarti batas atas yang 2 juga kita kurangi 1. Sehingga di atas menjadi 1 seperti ini. Nah, perhatikan seperti di formula sini, kalau batas bawahnya itu berkurang 1 dan batas atasnya berkurang 1, berarti formulanya kita tambah dengan 1. Kalau berkurang 3, berarti ditambah 3 dan seterusnya. Berarti kalau di sananya I, maka I-nya kita karena ini kurang 1, berarti fungsi I-nya kita tambah dengan 1. Sehingga kalau kita cek, I-nya kan dimulai dari 0. Berarti di sini 0 ditambah 1 ditambah batas atasnya kan 1. Berarti sampai 1 saja. 1 ditambah 1. Sehingga kita bisa lihat di sini 0 tambah 1 nilainya adalah 1. 1 ditambah 1 nilainya adalah 2. Berarti notasi sigma I sama dengan 1 sampai 2 untuk I saja itu sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 1 untuk I plus 1. Oke. Nah, ini untuk menentukan atau misalkan kita diminta merubah batas bawah atau atas dari suatu notasi sigma. Ini untuk sifat nomor 8. Oke, untuk sifat yang terakhir nomor 9. Nah, di sini kita diberitahukan sigma itu jika I sama dengan M misalkan sampai dengan N, ini sebenarnya seperti kesimpulan saja. Untuk UI itu bisa kita tulis misalkan sama dengan UN. Hanya sesuai dengan jumlah suku ke N-nya. Jadi nanti bisa dirubah dari N dan terus sampai akhirnya nanti dia akan ada di suku ke N. Nah, nanti bentuk seperti ini ya akan kita temui di induksi matematika nanti. Misalkan ini kan UI. Misal berarti kita atau kita ganti besar, misalkan di sini hanya I saja sama dengan anggaplah sama dengan UN. Nah, di induksi matematika nanti kalian harus membuktikan apakah benar rumus ini sama dengan UN.
kalau ini kan misalkan kita tulis jadinya adalah misalkan jadi M ditambah N ditambah titik-titik-titik sampai dengan I, ya kan? Atau kita ganti pakai angka saja biar enak. Oke, misalkan dari 1 sampai N. Oke, berarti misalkan ini 1 tambah 2 tambah 3 ditambahkan terus sampai karena I terakhir adalah N berarti tambah N. Apakah dia sama dengan UN? Nah, untuk pembuktian formula ini atau pernyataan ini nanti kita membuktikannya dengan induksi matematika dengan 3 langkah yang tadi sudah dibahas sebelumnya di awal. Oke, itu untuk sifat-sifat notasi sigma. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nanti belum dapat pertanyaannya bisa ditanyakan di grup WA saja nanti. Nah, kita lanjut ke tahap akhir. Setelah tadi menjelaskan tentang notasi sigma dan sedikit tentang induksi, tugas kalian sekarang adalah membuat satu contoh saja untuk semua sifat notasi sigma. Tadi kan ada 9, berarti kalian ada 9 tugas. Sifat 1 buat satu contoh, sifat 2 satu contoh, dan seterusnya. Kalau tadi menyimak harusnya bisa membuat. Oke. Nah, untuk tugasnya pokoknya adalah kalian tulis dulu semua sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya kamu tulis dulu semua, baru nanti dijawab kamu tuliskan contohnya 1 sampai 9. Nah, supaya Bapak mudah dalam menilai atau mengecek pekerjaan kalian, jadi nanti harus ada keterangan seperti ini. Tugas keberapa? Ini tugasnya masuk tugas kedua ya. Karena tugas pertama kemarin sudah yang ada pengumpulan nilai sama pretest. Jadi nanti kamu tulis namanya siapa, kelas berapa, nomor induknya berapa. Jangan nomor absen, tapi nomor induk. Oke, kemudian nanti misalkan di buku tulis kalian mengerjakannya jadi 2 halaman seperti ini, maka identitas ini harus kamu tulis di masing-masing halaman. Jadi ketika nanti kalian foto, jadi kalau tugasnya nanti kamu foto, kalau tugasnya nanti di foto misalkan halaman 1 saja, Bapak bisa cek, oh ini punyanya siapa, identitasnya kan ada di sini. Nanti kalau di foto halaman kedua, juga bisa ngecek, ini tugasnya siapa. Atau misalkan nanti kalian sampai 3 atau 4 halaman, itu juga berlaku hal yang sama. Halaman 3 dan 4 nanti identitas juga ditulis. Nah, kalian misalkan mau foto langsung 2 halaman jadi 1, itu tidak ada masalah. Di sini misalkan di foto langsung sepertinya tidak ada masalah. Yang penting kalian yakin resolusinya bagus ketika di zoom. Ya. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya itu dimulai hari ini sampai batas terakhir pertemuan berikutnya di alamat ini. Jadi pengumpulannya melalui link yang ini. Jangan dikirim via WA. Ya, nanti dikirimnya via link jadi s.id/up/mtkw. Hasil pengerjaanmu di buku tulis kamu foto, kamu upload di sini. Untuk filenya maksimal 1 MB. Untuk setiap file foto maksimal 1 MB, tidak boleh lebih. Jadi nanti misalkan terlalu besar lebih besar dari 1 MB,
Solusinya adalah kamu screenshot saja atau kamu kirim ke WA. Biasanya kalau file itu kamu kirim ke WA, dia resolusinya langsung dikecilkan otomatis oleh pihak WA. Jadi nanti setelah dikirim ke WA, kamu download lagi file dari WA itu, baru kamu upload ke sini lagi. Kalau dengan cara screenshot masih terlalu besar. Karena resolusi layar kalian terlalu besar, misalkan sekitar 6 inci lebih ya. Itu kan cukup besar biasanya resolusinya. Itu bisa kirim ke WA dulu, nanti baru download dari WA kirim ke sini. Atau cari aplikasi kompres ukuran file secara online, bisa dicari sendiri. Oke, itu untuk tugas kalian pada hari ini. Jadi misalkan ada pertanyaan, bisa ditanyakan lagi via WA. Itu saja pembahasan kita tentang industri matematika dan notasi sigma pada hari ini. Misalkan nanti ada yang tidak punya buku, misalkan ingin melihat sifat-sifatnya, bisa buka di halaman ini. Sekaligus nanti kalian bisa melihat materi-materinya yang sempat Bapak jelaskan juga tadi. Bisa cek di sini semua. Oke, itu saja dari Bapak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk video conference pada hari ini bisa kita akhiri. Kalian bisa menyelesaikan tugasnya. Usahakan kalau bisa selesai hari ini, karena kalau kalian tunda tugasnya sampai pekan depan, tugas kalian akan numpuk dengan tugas dari mapel yang lain. Sekaligus juga nilainya akan terus berkurang. Misalkan sekarang maksimal 95, kalau kamu kumpulkan 2 hari lagi, berarti min 2 kali 2. Maka nilainya nanti maksimal adalah 91. Seperti itu ya. Jadi kalau sampai hari ke-7, berarti 7 kali min 2. Berarti dikurangi 14 poinnya. Jadi harusnya bisa dapat 95, nilainya jadi 81. Seperti itu ya. Jadi usahakan selesai hari ini dan diupload hari ini juga. Jika ada kendala, bisa segera WA Bapak. Dan itu saja dari Bapak. Kita akhiri chat atau video conference pada hari ini. Sekian. Jika ada salah kata dan perbuatan, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.